We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Halo brother and sister, berjumpa lagi bersama kami tim worship dari YGF. Di worship malam hari ini kita akan menyanyikan lagu yang bertemakan harapan dan kesetiaan. Yuk kita sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan, come on! Dalam rembulan dan cahaya mentari, gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Yuk sama-sama kita katakan, Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikku. Indah ku terkagum dan ku bawa kan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Come on, clap your hand. Mari sama-sama kata, dalam tangisan dan wajah berseri, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikku. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah
sama-sama kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Yuk sama-sama katakan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku dan ku bawakan hidup. Kau membuat
hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Brothers and sisters, tibalah kita saat ini di tema yang terakhir dari bulan Januari. So, pertama-tama saya mau mengucapkan salam dulu untuk semua teman-teman yang baru pertama kali mungkin menyaksikan Celebration at Home. Welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Seperti kita ketahui, tema kita di bulan ini adalah The Promise atau janji. Dan hari ini atau minggu ini kita membahas tentang authority, janji Tuhan kepada setiap orang yang berjalan di dalam rencananya dan sesuai dengan tujuan atau yang tugas yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing dari kita. Maka Tuhan berjanji akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Kuasa itu yang akan membuat kita berhasil. Dengan kuasa atau urapan dari Tuhan, maka segala sesuatu yang kita perbuat akan menjadi berhasil. Dan minggu ini kita mau belajar dari Yesus bagaimana Dia mengajar dengan penuh kuasa di Bait Allah. Dan kita mau tahu dari mana kuasa Yesus berasal dan bagaimana kita yang saat sekarang ini bisa berjalan di dalam kuasa atau walk in authority. Itulah tema kita di minggu ini. Dan sebelum kita masuk, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul. Kami boleh menyaksikan dan kami boleh belajar daripada Engkau. Kami percaya Yesus, Engkau turun ke dunia untuk menjadi teladan bagi kami dan untuk memberikan contoh atas kehidupan yang Engkau inginkan bagi kami semua anak-anak-Mu di dunia ini. Dan kami percaya bahwa ketika Engkau memiliki kuasa yang datangnya dari atas, kami pun sebagai anak-anak Bapa bisa memiliki kuasa yang sama yang seperti Engkau miliki di kitab Markus. Dan kami percaya saat ini lewat Roh Kudus-Mu, lewat Roh-Mu sendiri, turun ke atas ke dunia ini menjadi roh penolong, ada di dalam kami. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kami memiliki kuasa yang sama seperti yang Engkau miliki pada saat dulu Engkau menjalankan tugas dari Bapa. Biarlah saat ini Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau jamah setiap hati, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang sedang menyaksikan Celebration at Home di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus Kau mengalir, menjamah setiap hati, melembutkan setiap hati yang keras. Dan saat ini kami mau biarkan Roh Kudus Engkau mengalir dengan bebas. Roh Kudus bekerjalah. Taruhlah setiap perkataan-Mu di dalam mulutku, agar setiap perkataan yang keluar memberikan kekuatan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, bacaan kita minggu ini kita ambil dari bacaan Injil, yaitu dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Saya mau bacakan dulu buat teman-teman untuk kali ini. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai.
Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Teman-teman semua, ada hal yang menarik dari ayat yang baru saja kita baca. Di Markus 1 ayat 21 dan 22, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi Yesus mulai masuk setelah hari Sabat ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan yang luar biasanya adalah mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Dan ternyata teman-teman, apa yang membuat orang-orang takjub, apa yang membuat orang-orang terpesona, amazed, astounded atau astonished adalah bukan cuman hanya hal knowledge atau pengetahuan. Karena kalau kita bicara yang membuat orang takjub adalah pengetahuan, kurang apa ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat itu menguasai kitab Taurat, kitab suci. Dan mereka sangat menjalani aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi ternyata orang-orang yang ada di situ berkumpul takjub kepada Yesus lebih daripada ahli-ahli Taurat. Nah, apa yang membedakan, apa yang membuat orang-orang itu takjub? Karena Yesus punya kuasa. Yesus mengajar dengan kuasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa Yesus ditugaskan oleh Bapa ke dunia, tugas utama atau tujuan utama daripada Yesus adalah mengajar. Sehingga ketika dia mengajar, melakukan apa yang menjadi tujuan utama dari Bapa, maka Bapa memperlengkapi Yesus dengan kuasa. Nah, pertanyaannya, kuasanya datang dari mana? Yesus mengajar dengan kuasa. Apakah kuasa itu datangnya dari Yesus sendiri? Apakah dia melakukan segala sesuatu hal yang luar biasa dan lain-lain? Misalnya apapun itu, sehingga Yesus memiliki kuasa. Ternyata di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa He was teaching them as one having God-given authority. It is truly by grace, not by any of our deeds or effort. So brothers and sisters, ternyata kuasa yang Yesus miliki, it is God-given. Itu diberikan dari Tuhan. Dan gak ada satupun usaha atau perbuatan yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memperoleh kuasa itu. It is truly by grace, hanya dengan kasih karunia. Ketika Yesus berkenan di hadapan Bapa dan Bapa bilang, "Inilah anakku yang kukenan, yang berkenan," maka seketika itu juga Yesus diberikan authority, kuasa. Jadi kuasa yang Yesus miliki itu bukan kuasa duniawi. Kuasa yang Yesus miliki itu adalah kuasa yang datangnya dari atas, dari Tuhan, dan diberikan, bukan diusahakan. So brothers and sisters, gak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk memperoleh kuasa atau urapan itu. Dan
hanya lewat kasih karunia Tuhan kita bisa menerima kuasa dan urapan yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita tadi lihat bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa sehingga membuat orang-orang takjub, orang-orang amazed. Kebayang gak sih teman-teman, kalau hal itu, kan Yesus kan dulu itu tujuan utamanya adalah mengajar. Jadi Yesus diberikan kuasa ketika mengajar. Nah, kebayang gak teman-teman kalau misalnya kita sekarang semua anak-anak Bapa yang diberikan tujuan masing-masing sesuai dengan panggilannya dan kita berjalan dengan kuasa. Kira-kira kebayang gak teman-teman? Saya ngebayangin aja, wow, luar biasa banget gitu, excited, wow gitu. Kayaknya kalau kita misalnya berjalan dalam segala macam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita berjalan dan kita jalani semua tugas yang Bapa berikan, dan kita jalan bisa buat orang-orang amazed, astonished, astounded. Wow, saya ngebayanginnya aja luar biasa banget gitu ya. Saya percaya pasti teman-teman juga mau. Teman-teman juga nggak mau cuma berjalan di dunia ini, menjalani hidup ini atau menjalani panggilan teman-teman hanya biasa-biasa aja, hanya belajar dengan knowledge tapi nggak punya kuasa. Saya percaya teman-teman pun pasti ingin berjalan dengan atau di dalam kuasa seperti Yesus. Mungkin teman-teman ada yang menjadi guru, teman-teman bisa mengajar dengan kuasa. Mungkin teman-teman ada yang jadi pengusaha, teman-teman bisa berbisnis, berbicara dengan klien atau dengan partner-partner bisnis dengan kuasa. Sehingga membuat orang terkagum. Atau apapun bidang atau apapun tujuan yang Tuhan tetapkan, panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam diri teman-teman masing-masing. Dan teman-teman lakukan itu semua, kerjakan itu semua dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berjalan di dalam kuasa? Gimana bisa kita punya kuasa itu, kuasa yang datangnya dari surga, kuasa ilahi. So, ada beberapa step yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita bisa berjalan atau kita bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan kuasa seperti Yesus. Tentu kunci yang pertama adalah accept Jesus as your Lord. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan artinya kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Yesus sebagai pribadi yang memiliki otoritas yang lebih besar dari kita. Authority itu berarti delegated power. Ada kuasa yang didelegasikan, yang diturunkan. Berarti kuasa itu bukan datangnya dari kita, tapi ada suatu kekuatan yang besar yang ada di belakang kita yang memberikan kuasa itu, yang menopang kita. Dan sumber kekuatan itu seperti kita ketahui datangnya dari atas, dari Bapa dan lewat Yesus Kristus. Nah, hanya dengan membiarkan Yesus Kristus berkuasa penuh atas diri kita, maka kita pun akan memiliki otoritas yang sama seperti yang Yesus tunjukkan di bait Allah ketika dia mengajar. Nah, bagaimana kita bisa terima Yesus? Bagaimana kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat? Lewat sakramen baptisan. Sakramen baptisan adalah kunci pintu gerbang pertama untuk menerima Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri. Dan dengan mulut kita mengaku, dengan dalam hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit di hari ketiga. Dan ketika kita menerima Yesus, it is by grace. It is by grace. Through faith. Lewat iman. Maka kuasa itu turun atas kita. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Kristus ada di dalam diri kita, maka kuasa itu mulai ada di dalam diri kita. Haleluya.
Lalu yang kedua, ketika kita udah terima Yesus, apa yang kita lakukan ketika kita mulai berjalan? Make a loyal relationship with Him. Membuat sebuah hubungan yang setia bersama dengan Dia. Nah, kesetiaan ini adalah satu hal yang sangat Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, banyak berulang kali Tuhan menekankan loyalty and obedience. Di dalam kitab Yeskiel, Tuhan kepada Nabi Yeskiel meminta kepada bangsa Israel untuk loyalty and obedience. Kesetiaan adalah satu hal yang sangat Tuhan inginkan dari kita. Hubungan yang setia, yang tidak menduakan, dijalin secara terus-menerus dalam suatu keintiman, akan membuat kita hidup di dalam otoritas ilahi. Seperti kita ketahui kalau teman-teman baca, Yesus pun memiliki waktu pribadi sama Tuhan. Yesus pun meluangkan waktu. Ada kalanya ketika dia sudah melakukan mujizat yang besar, 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Yesus pergi ke bukit, menyendiri, berdoa semalam-malaman. Dia meluangkan waktu menjalin hubungan yang intim dengan Bapa. Dan lewat hubungan itu, disitulah kuasa dan otoritas Yesus berasal. Teman-teman semua, spiritual authority itu berbanding lurus dengan spiritual intimacy. The more we intimate with the source, and the more powerful, the more we have authority. Karena otoritas kita datangnya bukan dari diri kita, tapi dari sesuatu kuasa yang lebih besar yang ada di dalam kita. So, ketika kita udah mulai membangun hubungan, kita mulai berjalan, apa yang harus kita lakukan? We have to walk in obedience. Kita harus berjalan di dalam ketaatan. Di dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan minggu ini, bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya. Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang nabi. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Ketika kita berjalan di dalam ketaatan, artinya adalah kita mengatakan dan hanya mengatakan dan melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada kita. Jadi kita nggak lakukan atau nggak kita katakan apa yang Bapa nggak perintahkan. Kita taat, kita cari tahu lewat hubungan yang intim apa yang Bapa mau, apa yang Bapa kehendaki. Dan setelah itu kita hanya lakukan apa yang Dia mau. Kita hanya katakan apa yang Dia mau. Dan ketika kita taat, maka setiap perkataan kita, setiap tindakan kita memiliki kuasa dan tidak bisa dianggap remeh. Karena kalau ada orang yang gak mendengarkan seperti tadi dibilang, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Jadi perkataan kita tuh ada kuasanya, ada bobotnya. Gak sembarangan, gak boleh diperlakukan sembarangan. Dan obedience ini adalah hal yang sangat-sangat Tuhan tuntut, sangat Tuhan inginkan bagi kita semua anak-anaknya. So, setelah kita berjalan di dalam obedience, apa yang kita bisa belajar dari Yesus ketika Dia ada di bait suci? Yesus fokus kepada misinya. Focus on your mission. Di dalam bacaan kedua dari kitab Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menikah itu seringkali khawatir akan hal-hal duniawi. Ya, bukan Rasul Paulus mengajak kita, minta kita nggak menikah. Tapi ketika kita menikah seringkali hubungan kita itu kepada Allah itu seringkali bergeser, terdistraksi. Ya. Dan
seorang suami seringkali ingin menyenangkan istrinya. Dan ketika dia ingin menyenangkan pasangannya, itu nggak salah sih. Tapi hal tersebut juga seringkali mendistraksi atau membuat kita melenceng mungkin dari apa yang seharusnya fokus kita, yaitu kepada Allah. Dan keinginan kita terbagi dua. Kepentingan kita terbagi dua. Kita terdistraksi akan penyembahan kita kepada Allah. Lalu, apa yang Yesus lakukan? Teman-teman kalau tadi baca di dalam bacaan Injil dari Markus, ada satu hal yang menarik. Waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia mau mengajar karena itu tugas utama dari Yesus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi lihat teman-teman, waktu Yesus datang mau mengajar, ternyata pada saat yang bersamaan ada orang yang kerasukan roh jahat. Ada distraksi, ada gangguan. Dan gangguan itu ada di mana-mana teman-teman. Ada di rumah ibadat. Jangan teman-teman pikir ketika teman-teman masuk ke dalam gereja, setelah itu gangguannya beres, selesai, nggak ada. Atau teman-teman masuk ke dalam komunitas rohani, lalu teman-teman pikir kalau saya ada di dalam komunitas rohani kayaknya saya aman, nggak akan diganggu, saya bisa tenang. Enggak teman-teman, lihat di dalam bait Allah pun ternyata ada orang yang kerasukan roh jahat bisa mengganggu, roh jahat bisa merasuki untuk mengganggu apa yang menjadi tujuan atau tugas utamanya Yesus pada saat itu dan kita pada saat ini. Tapi lihat teman-teman apa yang Yesus lakukan. Dia tetap fokus sama tujuannya, yaitu ngajar. Yesus masuk lalu ngajar. Dan ketika ngajar ada yang ngeganggu, ya, dia tetap fokus dan dia menyingkirkan semua halangan-halangan yang mengganggu tujuan utama yang Tuhan, yang Bapa berikan kepada dia, yaitu mengajar. Dia mengusir roh jahat yang mengganggu tujuan utama atau tugas atau misi utamanya dia. So brothers and sisters, fokus kepada apa yang menjadi misi atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun gangguan yang kita hadapi, ketika kita fokus akan apa yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan, maka percaya janji Tuhan, Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Dan kuasa Allah akan senantiasa menyertai kita. Dan ketika kita fokus, maka kita akan berjalan terus di dalam kuasa. Kita akan berjalan dengan otoritas yang datangnya dari Tuhan. Nah, kadang-kadang teman-teman ketika kita udah berjalan, kita udah buat hubungan, kita udah berjalan dalam ketaatan, lalu kita mulai fokus sama misi kita, terus mulai orang-orang lihat, wow, amazed, wow, kagum, mulai muji, Marcel kamu hebat banget, wah kamu kayaknya kalau kamu ngomong gitu bicara tuh buat saya benar-benar kayaknya terkesima. Mulai ngangkat kamu tuh luar biasa, kamu pembicara yang hebat gitu ya. Mulai mungkin ada ketika kita berjalan, mulai ada sanjungan-sanjungan, mulai ada orang-orang angkat-angkat kita. Sama seperti Yesus. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, dia tahu, dia bilang, engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia naikin, dia bilang, wah engkau yang kudus dari Allah. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak lihat tuh. Yesus nggak butuh publikasi dari yang lain. Dia cuma butuh pujian dari Bapa. Dan yang dia lakukan, dia tahu adalah roh jahat ini mengganggu, menghalangi tugas yang Bapa berikan kepada dia. Jadi apa yang dia lakukan? Dia tetap fokus, dia stay humble, dan dia usir. So brothers and sisters, seringkali ketika kita ada di puncak, mulai naik, orang mulai lihat kita. Ada banyak pujian, ada banyak pengangkatan, dan kita mulai terbuai. Kita mulai lupa, kita mulai bergeser, kita mulai nggak sadar
kita menganggap semua otoritas dan kuasa yang kita punya itu adalah dari kita, adalah hasil usaha kita. Kita mulai lupa bahwa ternyata otoritas itu datangnya dari Tuhan. Otoritas itu diberikan dari Tuhan. Kita mulai lupa bahwa ada kuasa yang lebih besar, ada otoritas yang lebih besar di belakang kita. So kita harus belajar dari Yesus, teman-teman. Yesus gak butuh pujian dari luar. Dia cuma butuh pujian dari Bapa. Dia cuma mau dengar Bapaknya bilang, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu membuat dia cukup. Yesus cukup mendapat pujian dari Bapa. Humility adalah kunci untuk menjaga kuasa. Kesombongan adalah awal dari kehilangan kuasa. So teman-teman, stay humble adalah satu cara untuk kita bisa menjaga tetap berjalan di dalam kuasa. Kita mulai fokus lakukan seperti tadi. Yang pertama, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita buat hubungan yang setia kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, kita connect sama Dia. Intimate relationship. Lalu ketika kita tahu apa yang Tuhan mau, kita berjalan di dalam ketaatan. Lalu ketika kita sudah berjalan di dalam ketaatan, kita fokus sama apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi misi kita, sehingga kita nggak melenceng ke kanan atau ke kiri, nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ketika kita fokus, ketika kita mulai naik, karena ketika urapan atau kuasa itu ada, maka kita akan bersinar, kita akan berkilauan. Dan ketika kita bersinar, mulai orang kagum, mulai orang datang sama kita, mulai puji. Jaga kerendahan hati. Terus ingatkan diri kita kalau kuasa ini datangnya bukan dari kita. Terus ingatkan diri kita kalau kuasa ini itu datangnya adalah pemberian, kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Supaya kita bisa berjalan terus di dalam setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tujuan, dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman. Di marketplace, medical, entertainment, education, ministry, dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman. Ketika teman-teman berjalan dan lakukan itu semua, teman-teman bisa berjalan di dalam kuasa. Teman-teman semua, ada satu statement, ada satu quote dari seorang petinggi penguasa kaisar di Ethiopia. Namanya Haile Selassie. Dia bilang demikian, "There is no power or authority without responsibility. And he who accepts the one cannot escape or evade the others." Ketika kita menerima kuasa atau otoritas, nggak mungkin tanpa tanggung jawab. Dan ketika kita menerima itu, kita nggak mungkin bisa lari atau menghindar dari tanggung jawab. So saya percaya ketika kita sama-sama menginginkan kuasa yang datangnya dari Tuhan, kuasa ilahi, maka kita juga harus siap untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. In every anointment, there is appointment. Di dalam setiap urapan pasti ada penunjukan, pasti ada penugasan. So are you ready for your responsibility? Are you ready for your appointment? And if you're ready to take that responsibility, then God will equip you with authority. Mari kita akhiri di berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Engkau. Untuk kami boleh berjalan di dalam kuasa. Kami juga boleh tahu dan mengenal bahwa kuasa-Mu bukan berasal daripada Engkau sendiri. Namun kuasa-Mu datangnya dari Allah sendiri. Engkau diberikan kuasa karena Engkau menjalankan apa yang menjadi tujuan, tugas utama
yang diberikan Bapa kepada engkau. Engkau taat dan setia. Dan ketika engkau taat dan setia kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan penugasan, maka Allah memperlengkapi engkau dengan kuasa, authority. Dan ketika kita berjalan, kau berjalan, mengajar dan otoritas, maka orang-orang menjadi terkagum. Saat ini kami juga ingin mendapatkan otoritas yang seperti engkau miliki. Kami juga ingin berjalan di dalam kuasa dan otoritas seperti yang engkau miliki. Dan kami percaya ketika kami telah menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau ada di dalam kami. Roh Kudus kau tinggal di dalam kami. Dan ketika engkau ada di dalam kami, engkau yang ada di dalam kami yang memiliki otoritas yang begitu besar, engkau juga akan ada dan berjalan bersama-sama dengan kami. Membuat kami memiliki otoritas yang sama seperti yang engkau miliki. Biarlah kami dibukakan hati kami, dibukakan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar, untuk kami boleh menerima engkau. Untuk kami boleh belajar untuk membuat hubungan yang setia, untuk berjalan di dalam ketaatan, dan untuk kami boleh fokus kepada apa yang menjadi tugas utama yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada akhirnya, ajar kami untuk merendahkan hati. Biar kami belajar dari Engkau Yesus, karena Engkau sendiri lemah lembut dan rendah hati. Berkatilah setiap teman-teman yang mendengarkan dan seluruh keluarga mereka. Saat ini, di dalam nama Yesus, berkat yang dari surga turun atas mereka dan setiap keluarga yang mendengarkan Celebration at Home saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh